Sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Pekerjaan penebusan Allah dimulai di mana? Pekerjaan dari Allah itu dimulai dari wilayah Dia, yaitu di mana? Di Israel. Yang dimana Allah memilih Israel, bangsa yang paling kecil itu pun karena kasih karunia. Ya, jadi Tuhan memilih bangsa Israel, justru bangsa yang paling kecil, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Ya, kiranya kita juga bisa menjadi wilayahnya Tuhan. Ya, yang dimana Tuhan hendak memisahkan kita dengan kudus, ya, mau mendirikan kita dan memajukan untuk kehendaknya, supaya kehendaknya itu bisa dijalankan. Jadi Alkitab itu adalah GPS bagi kita untuk menemukan kehendak Allah. Itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita menemukan kehendak Tuhan, apa itu kehendak Tuhan. Ya, itu timbulnya kalau kita mendengar firman Tuhan. Baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus belajar firman. Jika kita tidak belajar firman, kita tidak mengenal kehendak Allah. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom, selamat malam untuk teman-teman di Indonesia. Selamat pagi untuk New York, dan selamat siang untuk teman-teman di Jerman. Senang sekali karena kasih karunia Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di ibadah persekutuan KTB. Mari kita membuka ibadah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membacakan satu firman Tuhan yang terambil dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita percaya semua, dan kita juga harus yakin bahwa Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Amin. Sekarang kita mau masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Saya persilahkan Kak Yanti Krans untuk membawakan pujian dan penyembahan. Silakan Kak Yanti. Terima kasih Dewi. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Berkat Kemurahan-Mu. Dengan kemurahan-Mu Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Ya, terima kasih Kak Yanti untuk pujian dan penyembahannya, sangat memberkati kita semua. Sekarang kita mau masuk ke dalam doa pembukaan dan doa firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Karena saat ini kami boleh berkumpul bersama kembali di sini di ibadah persekutuan KTB. Tuhan, saat ini kami mau beribadah Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Juga jaringan internet kami juga bisa berjalan dengan lancar. Dan kami juga mau masuk Tuhan ke dalam firman Tuhan yang nanti akan disampaikan Ibu Alida. Kami mohon Tuhan siapkan urapi kami semua Tuhan, agar kami semua peka, mengerti dengan apa yang Engkau inginkan di dalam diri kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya dari buku jilid kedua yang berjudul Sejarah Penebusan Pertemuan yang Terlupakan dengan tema Tampilnya Musa dan Eksodus yang Agung yang disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Dokter Ministry, dan nanti yang akan membantu membacakan firman Tuhan saya sendiri. Waktu kami persilahkan Ibu Alida. Terima kasih. Ya. Baik, saya share screen dulu. Ya. Bulan lalu kita sudah belajar ya sampai Yakub mati kan ya? Ya. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi setelah Yakub mati ini, Yusuf ya masih hidup 53 tahun lagi di Mesir, dan Yusuf matinya di usia 110 tahun ya. Kemudian tubuh Yusuf ini dirempah-rempahi ya, dimumikan di Mesir. Jadi beda dengan Yakub. Kalau Yakub ketika dia mati dibawa ke Kanaan. Ya, tetapi kalau Yusuf tidak, tubuh Yusuf itu stay di Mesir ya, bersama-sama dengan orang Israel yang ada di Mesir. Nah, tapi sebelum matinya Yusuf sudah berpesan kepada anak-anak Israel. Dia sudah berpesan bahwa nanti ketika Allah memperhatikan kalian dan kalian akan keluar dari negara ini, jangan lupa bawa tulang-tulang saya. Ya, jadi di situ Yusuf sudah berpesan kepada anak-anak Israel, ya, bahwa untuk ketika mereka keluar Eksodus dari Mesir, itu tulang-tulangnya jangan lupa untuk dibawa. Nah, karena pesannya Yusuf ini begitu penting untuk menggenapi perjanjian suluh, maka sampai-sampai di kitab Ibrani adalah kitab orang-orang beriman, ya. Dari semua pekerjaan, dari semua yang perbuatan-perbuatan Yusuf yang beriman, ternyata Tuhan catatnya cuma satu, yaitu apa? Yaitu karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi dari begitu banyak perbuatan iman dia, yang Tuhan catat cuma mengenai Yusuf berpesan, ya. Jadi dari sini kita bisa lihat betapa pentingnya pesan Yusuf ini. Karena jika Yusuf tidak menyampaikan pesan, ya, maka umat Israel akan lupa, tidak membawa tulang-tulangnya, sehingga perjanjian suluh tidak bisa digenapi. Seperti itu, ya. Nah, apa arti sejarah penebusan dari mumi Yusuf di Mesir? Yang pertama, mumi Yusuf ini menjadi Immanuel, ya, menjadi Immanuel bagi umat Israel, ya, bahwa umat Israel walaupun sudah tidak ada bapak leluhur lagi, ya, tetapi dengan adanya mumi Yusuf, mereka merasa bahwa Allah perjanjian itu masih ada bersama-sama mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mumi Yusuf ini menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi harapan yang tidak kelihatan, ya.
Jadi walaupun mereka menderita di tempat negara yang asing, tapi lewat mumi Yusuf ini, mereka ingat bahwa nantinya suatu hari pasti mereka akan keluar sesuai dengan nubuat Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengikat supaya kedua belah suku menjadi satu. Ya, sebagai pengikat kedua belah suku menjadi satu. Nah, hari ini tulang Yusuf ini adalah gambaran kasih karunia Immanuel yang diberikan kepada orang-orang kudus yang menderita di dunia yang penuh dengan dosa, ya, dan yang mengharapkan kerajaan sorga. Jadi Allah memberikan kita Immanuel, kasih karunia Immanuel. Jadi walaupun kita di dunia ini karena Allah bersama kita, Immanuel, maka kita pun bisa menjalani kehidupan kita walaupun dalam kehidupan yang ada penderitaan seperti itu. Nah, sekarang selama 430 tahun di Mesir, bangsa Israel beranak cucu sangat banyak. Tolong baca Bu Dewi. Ya, Keluaran 1 ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ya. Nah, kalau kita lihat dari bahasa Ibraninya, ternyata ini benar-benar sangat dahsyat jumlahnya, ya kan? Jadi beranak cucu artinya tuh berbuah sangat banyak seperti pohon yang sehat, ya. Terus tak terbilang jumlahnya. Itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya apa? Ngerumuni seperti ikan, ya. Kalau kita kasih makanan ke ikan tuh langsung durut datang semua ikannya seperti itu, ya. Dan juga bertambah banyak artinya bertumbuh secara eksponensial, ya. Jadi menjadi tak terhitung banyaknya, ya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah penggenapan, ya. Sama seperti kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 28. Ini nggak usah dibaca ayatnya. Di mana ketika Allah setelah menciptakan manusia, kemudian Allah memberkati manusia, dibilangnya apa? Beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Seperti itu. Ya. Jadi dari tiga bahasa, kan di Keluaran 1 ayat 7 kan ada 5, ya. Ada 5 kata bahasa Ibrani ini, dan 3-nya ini ada di dalam Kejadian 1 ayat 28. Jadi seperti itu. Jadi adalah penggenapannya. Nah, bayangkan ketika masuk Mesir hanya cuma 70 keluarga Yakub, ya. Tapi setelah dia keluar dari Mesir, ya, waktu itu Musa suruh hitung sensus, ya, berapa jumlah prajurit yang bisa berperang, yaitu usianya 20 tahun ke atas. Nah, laki-laki berusia 20 tahun ke atas yang bisa berperang, itu ternyata di data ada 603.550. Ya. Jadi kalau ditambah dengan anak-anak, ya, atau yang di bawah umur 20 tahun, ditambah dengan wanita, belum tambah lagi dengan orang-orang lansia, berarti jutaan, ya. Setidaknya 2 juta orang. Ya. Jadi dari 70 menjadi 2 juta. Seperti itu. Jadi walaupun kondisi mereka sulit, ya, mereka itu lagi kerja paksa, ya, tetapi heran, ya, secara jasmani mereka sehat gitu loh. Mereka dapat berkat kesehatan jasmani yang mana mereka sampai memperoleh anak, dan anaknya pun juga ya bertumbuh-tumbuh saja gitu, walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Seperti itu. Jadi ini luar biasa sekali, ya, dalam kondisi yang sangat susah, populasi mereka bertambah secara eksponensial. Ya, nah jadi dalam kurun waktu 430 tahun ini adalah sebenarnya kurun waktu yang dimana sudah direncanakan sama Tuhan, ya, bahwa memang perlu waktu dari satu orang, ya, menjadi keluarga yang besar 70 orang dan menjadi suatu bangsa, kan? Dari satu orang menjadi satu bangsa kan perlu waktu, ya kan? Nah, inilah kurun waktu 430 tahun untuk bisa mereka menjadi suatu bangsa. Tolong dibaca, Bu. Ya, Keluaran 1 ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, raja baru di sini, kalau dalam bahasa Ibrani artinya raja dari dinasti yang lain. Ya kan? Biasanya kan kalau jadi Firaun itu kan anaknya, ya, anak sulung seperti itu. Nah, sebenarnya di zaman Yusuf itu Firaunnya baik, ya. Kenapa? Karena dari dinasti Hyksos. Nah, Hyksos ini seperti bukan istilahnya tuh non pribumi, ya, non pribumi, ya. Kalau non pribumi kan berarti kan lebih baik, ya, sama orang-orang yang pendatang seperti itu. Nah, sedangkan yang bangkitlah seorang raja baru,
Nah, raja baru di sini adalah dinasti ke-18. Dinastinya yang orang pribumi Mesir. Ya. Terus dikatakan bangkitlah. Bangkitlah di sini kum yang artinya bangkit berperang. Jadi orang pribumi Mesir itu berperang merebut takhta, ya, merebut takhta sehingga dinasti Hyksos ini dihancurkan oleh Ahmose I. Ya. Dan setelah Ahmose I punya anak dan kemudian sampai yang ketiga, nah raja baru yang di zaman Musa ini adalah Tutmosis pertama. Seperti demikian. Kenapa? Karena Musa lahir di tahun 1526, ya. Kan 1446 SM itu adalah Exodus. Pada waktu Exodus umur Musa itu 80. Sehingga kalau kita jumlahin berarti Musa lahir di tahun 1526 SM, ya. Dan Tutmosis I itu berkuasa di zamannya Musa. Seperti demikian, ya. Jadi karena namanya juga orang pribumi, ya, orang pribumi Mesir, jadi dia nggak senang sama orang-orang pendatang. Apalagi dia melihat bagaimana orang Israel ini jumlahnya terlalu banyak, ya, sampai-sampai bisa memberontak, ya, seperti itu. Sehingga sengaja jadikan budak supaya mereka tidak bisa memberontak, ya. Nah, seperti ini. Jadi dinasti yang baru itu menyuruh mereka yang tadinya gembala. Jadi selama ini mereka gembala kan, ya. Gembala itu padahal di matanya orang Mesir adalah pekerjaan yang sangat low, sangat rendah dan juga najis begitu. Tapi sekarang dari gembala tiba-tiba mereka disuruh membangun piramid, membangun kota-kota perbekalan seperti itu, ya. Jadi di sini kita lihat betapa mereka sangat-sangat menderita, ya. Penderitaan mereka itu bahkan bagaikan dapur peleburan besi. Itu ada di Ulangan 4 ayat 20 dan di 1 Raja-Raja 8 ayat 51 dan juga Yeremia 11 ayat 4. Dicatat aja ayatnya. Nah, coba kita bayangkan seandainya, ya, umat Israel itu diperlakukan dengan ramah, ya, dan kemudian mereka di welcome banget. Kalau perlu jangan tinggal di Goshen lah, tinggal aja di kota-kota besar di Mesir. Maka umat Israel nanti bisa menjadi apa? Bisa kan tanpa sadar umat Israel bisa menerima agamanya orang Mesir, bisa menerima budayanya orang Mesir, bahkan mungkin mereka saling kawin-mengawinkan, ya. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi lupa sama Tuhan dan menjadi jauh dari Tuhan, ya. Dan mereka jatuh dalam dosa. Sebagai informasi, di zamannya Mesir itu 1 minggu adalah 10 hari. Ya, 1 minggu 10 hari, ya. Bayangkan, sedangkan orang Israel sudah tahu bahwa 1 minggu itu 7 hari, ya. Lewat apa? Lewat hari Sabat. Setiap hari ke-7, ya, hari Sabat itu mereka beribadah, ya. Terus tiba-tiba masuk ke suatu negeri yang tiba-tiba 1 minggu 10 hari, ya kan? Mungkin di awal-awal ingat, ya kan? Di awal-awal ingat nih, hari Sabatnya di sekian nih, ya. Tapi kalau sudah 400 tahun, apa bisa ingat kapan hari Sabatnya? Ya, seperti itu, ya. Jadi mereka sudah lupa sama hari Sabat karena sudah dikacaukan, hari Minggu sudah 10 hari. Ya, seperti itu. Maka itu ketika mereka itu di padang gurun, Tuhan memperkenalkan seminggu 7 hari lewat apa? Lewat mana. Ya, nanti kita belajar di kemudian hari itu, ya. Jadi dengan mana turun setiap hari ke-7, maka mereka mana turun setiap hari pertama sampai hari ke-6, terus hari ke-7 tidak turun, maka mereka tahu, oh ini loh, 1 minggu di sini, 1 minggu di sini. Jadi memperbaiki konsep dari 10 hari menjadi 7 hari itu lewat mana. Nanti kita belajar itu. Nah, kemudian si Tutmosis I ini mengeluarkan kebijakan untuk membuang bayi laki-laki Ibrani di Sungai Nil. Nah, ini kita sudah baca semuanya, kita sudah tahu story ini. Nah, sekarang si Musa. Musa ini adalah dari keluarga keturunan Lewi, ya, yaitu ayahnya bernama Amran dan ibunya bernama Yokebed. Nah, Musa ini disembunyikan selama 3 bulan, ya. Tolong dibaca Bu Kisah 7 ayat 20. Ya, Kisah 7 ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Iya, dia bilang elok di mata Tuhan. Kenapa? Karena orang tuanya melihat, ya, bahwa Tuhan akan mau bekerja lewat Musa ini, ya. Ada penyelenggaraan Allah, ada rencana Allah. Musa ini sepertinya akan dipakai oleh Allah. Maka mereka itu berusaha menyembunyikan Musa selama 3 bulan.
ya. Nah, karena perbuatannya inilah yang mana mereka mau menyembunyikan Musa sampai-sampai dicatat di kitab Ibrani lagi. Jadi perbuatan orang tuanya itu dicatat bahwa mereka itu ada perbuatan ini adalah perbuatan yang beriman ya. Bahwa mereka ini ingin mengingat sama perjanjian Tuhan ya. Yang mana mereka berpikir ini Musa ini bisa meneruskan seperti ini, maka mereka harus walaupun mereka tuh sampai tidak takut perintah raja dan mereka harus menyembunyikan Musa ini selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan karena sudah terlalu besar, maka akhirnya bayi Musa ini ditaruh di peti pandan dan akhirnya ditaruh di sungai. Pada waktu itu kakaknya Miriam memperhatikan, ya ini saya rasa semua sudah tahu ya story ini, ya kan? Memperhatikan ini bayi Musa ini kemana, seperti itu. Dan waktu itu ditemukan oleh putri Firaun. Nah, siapa yang menemukan putri Firaun? Yaitu namanya Hatshepsut. Ya, Hatshepsut ini adalah putri dari Tutmosis I. Ya, nah karena itu Musa dikasih nama, artinya ditarik dari air. Ya, jadi Musa artinya ditarik dari air. Nah, Hatshepsut ini, ya kalau kita lihat story-nya lagi, dia itu menikah dengan Tutmosis I. Menikah dengan Tutmosis II. Tapi kemudian pada waktu itu Tutmosis kedua tuh mati muda. Ketika mati muda, sama Hatshepsut ini belum punya anak. Sehingga yang meneruskan takhta Firaunnya adalah Tutmosis III, yang mana Firaun II dapat dari selirnya, ya, dari selirnya. Tapi karena ratunya adalah Hatshepsut, maka Hatshepsut dan anak Tutmosis III yang masih kecil ini memerintah bersama-sama selama 22 tahun. Jadi kita bisa bayangkan ya, bahwa Musa ini, the Prince of Egypt ini, tentu juga dapat menikmati semua fasilitas ya, sekolah dengan baik ya, semuanya ya. Kenapa? Bayangkan, mamahnya bersama-sama memerintah dengan Tutmosis III ini, berarti kan kuasanya besar sekali ya. Mamanya ini ya, mama angkatnya ini si Hatshepsut ini ya. Dan dengan kasih karunia Tuhan ya, ketika Musa ini ditarik dari air ya kan perlu disusui ya. Nah, waktu itu Miriam menyamperin Hatshepsut ini, putri Firaun. Apakah perlu ini enggak inang penyusu? Nah, terus dia buru-buru dia panggil mamanya sendiri ya. Dipanggillah Yokebed ya. Jadi tidak mengaku bahwa Yokebed itu adalah mama kandung dari Musa ya kan. Nah, tapi lewat inilah, dengan selama menyusui inilah, maka Yokebed itu selalu mengajarkan Musa ya. Dibesarkan dengan iman bahwa Musa adalah kamu orang Ibrani ya, percaya sama Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi selama waktu sama dengan Yokebed itu, Yokebed terus mengajarkan iman kepada Musa. Ya. Nah, tolong dibaca Kisah 7 ayat 22. Kisah 7 ayat 22, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Iya, jadi sebenarnya dengan Musa dijadiin anak angkat oleh putri Firaun, berarti ini adalah rencana Allah juga. Karena kenapa? Karena Allah mau nanti Musa yang akan memimpin negaranya, bangsanya. Untuk bisa memimpin tentu perlu keahlian. Maka itulah Musa harus diambil oleh putri Firaun ini. Jadi ini adalah luar biasa sekali ya, indah sekali ya rancangan Tuhan itu ya. Karena kalau memang Musa itu dari awal sebagai budak, mungkin belum tentu bisa menjadi pemimpin ya. Tetapi dengan Musa menerima pendidikan sekolah dengan yang terbaik, kita bilang yang terbaik karena ini kan pangeran-pangeran ya, pangeran-pangeran Mesir, maka knowledge-nya dia tentu tinggi seperti itu ya. Dia dididik ya seperti itu. Nah, kemudian setelah Musa berusia 40 tahun ya, kemudian dia meninjau kondisi rakyat Israel. Terus dia lihat, aduh bagaimana dia punya saudaranya itu dianiaya ya. Lalu Musa membunuh orang Mesir yang telah menganiaya saudaranya itu. Nah, akibatnya Musa ini hendak dibunuh oleh Tutmosis III ya. Nah, jadi Tutmosis II itu kan Tutmosis II udah mati ya, sekarang dia diganti Tutmosis III ya kan. Jadi sebenarnya Tutmosis III ini sama Musa sebenarnya satu level nih sebenarnya ya, satu level ya kan. Nah, akhirnya inilah kesempatan dari Tutmosis III, dia mau bunuh Musa ya kan. Bagaimanapun juga dia nggak senang
sama Musa ini orang kafir kok ikut masuk dalam kerajaan seperti itu, ya kan? Nah, tapi kemudian Musa melarikan diri ke padang gurun Midian selama 40 tahun. Nah, perbuatan Musa yang menolak disebut sebagai anak putri Firaun adalah perbuatan yang dilakukan dengan iman. Sampai-sampai perbuatan Musa pun dicatat di kitab Ibrani 11 ayat 24. Tolong dibaca. Ya, Ibrani 11 ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Iya, jadi di sini kita lihat bagaimana Musa ini rela meninggalkan hal-hal dunia yang indah-indah ya demi upah di sorga, ya seperti itu. Jadi di sini kita belajar ya dari sifat Musa ini, yang mana bagaimana kita lebih memilih upah di sorga daripada kenikmatan yang sementara di dunia. Nah, selama 40 tahun Musa dilatih. Kali ini dilatih apa? Kan tadi 40 tahun pertama dilatih, dididik secara akademik kita bilang ya. Nah, 40 tahun di padang gurun Midian dilatihnya apa? Ya, kan sebagai gembala dia di padang gurun Midian kan. Nah, belajar untuk rendah hati dan semuanya ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu melatih Musa selama 80 tahun. Ya, Tuhan melatih Musa selama 80 tahun ya, supaya Musa itu benar-benar siap untuk menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Nah, modelnya Musa ini, Musa sebenarnya contoh dari Yesus Kristus di kemudian hari. Tolong dibaca. Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Iya, ini kitab Ulangan ini adalah khotbahnya Musa ya, khotbah terakhir Musa kepada generasi kedua. Jadi Musa udah kasih nubuat bahwa akan datang ya seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu. Dia sama seperti aku ya. Kamu harus dengarkan dia. Jadi di sini Musa udah kasih nubuat bahwa Yesus Kristus akan datang di tengah-tengah bangsa Israel. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat hubungan Musa sama Tuhan ini hubungannya sangat dekat ya. Kalau kita baca di Keluaran, di Ulangan, yaitu selalu dibilanginnya apa? Bicaranya muka dengan muka atau mulut bertemu mulut seperti itu. Berarti hubungannya sangat dekat ya. Jadi ini menunjukkan bahwa firman yang Musa sampaikan itu akurat, tepat ya, sesuai dengan perintah Tuhan ya. Bilangan 12 ayat 8. Bilangan 12 ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Iya, ayat ini kalau kita mau lihat lagi story-nya di atas-atas, itu jadi ceritanya kan Musa itu kan punya kakaknya adalah Harun sama Miriam ya. Harun jadi imam besar, Miriam adalah nabi perempuan tuh nabiah ya kan. Jadi mereka merasa bahwa Harun sama Miriam tuh merasa bahwa sebenarnya kita satu level gitu. Dia mau ngomong sama dia tuh agak protes sama Musa gitu. Kenapa Musa yang jadi kayak pemimpin gitu? Kan kita juga satu level, sama-sama dapat wahyu dari Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan menegur mereka. Bagaimanapun juga ya, Tuhan bilang bahwa kalau sama Musa itu lah wahyunya langsung. Aku bicara dengan dia langsung. Sedangkan dengan Harun, dengan Miriam itu wahyu tidak langsung ya. Lewat mimpi, seperti demikian. Jadi bukan wahyu langsung. Jadi levelnya beda banget. Bahwa Harun sama Miriam hanyalah helper, ya, hanya membantu Musa. Pemimpin hanya satu, yaitu Musa. Seperti itu. Jadi Tuhan menegur mereka berdua waktu itu. Nah, tapi Yesus Kristus yang akan datang, ya, lebih sempurna daripada Musa, ya. Jadi Musa adalah gambaran dari Yesus, ya. Kalau kita lihat di dalam perjalanan padang gurun ya, bagaimana Musa ini ditolak ya oleh umatnya sendiri.
itu pun menampilkan bagaimana Yesus pun nantinya juga akan dikhianati oleh umatnya sendiri. Ya. Nah, kemudian setelah waktunya genap, kemudian Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa di Gunung Horeb, ya, lewat apa? Lewat semak duri yang keluar apinya, seperti itu. Jadi jadi Tuhan memanggil Musa, ya, untuk mulai mengeluarkan bangsanya dari Mesir, ya. Nah, semak duri yang menyala, ya, tapi nggak terbakar semak durinya, itu memberitahukan bahwa bangsa Israel ini berada di dalam penderitaan ya, seperti di dapur peleburan besi di Mesir, ya. Tetapi walaupun mereka menderita, kita lihat semak durinya tidak terbakar. Berarti walaupun tidak menderita, tapi mereka tidak binasa. Seperti itu. Tolong dibaca. Ya, Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya, jadi sesudah itu matilah Raja Mesir. Ini siapa yang mati? Yaitu termasuk 3 yang mati, yang tadinya hendak membunuh Musa. Nah, akhirnya siapa yang naik tahta? Yaitu Amenhotep yang kedua. Ya, nah, di atas segalanya kita lihat bahwa Eksodus ini terjadi bukan karena kebetulan. Eksodus terjadi karena Allah melihat dan memperhatikan umat Israel. Dan kenapa? Karena Allah itu setia sama janjinya. Ya, dia ingat sama perjanjiannya dengan siapa? Dengan bapa leluhurnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena dia melihat dan dia memperhatikan, makanya terjadilah Eksodus. Nah, tindakan yang memperhatikan, melihat dan memperhatikan, ini juga adalah penggenapan dari nubuat dari nubuat Yusuf sebelum Yusuf mati. Ya, karena kenapa? Coba tolong dibaca, Bu. Ya, Kejadian 50 ayat 24 sampai 25, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Iya, dibilang 2 kali, Allah akan memperhatikan kamu. Kan tadi sebelumnya juga dibilang kan, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Sama, memperhatikan, ya. Jadi berarti pasti one day Tuhan akan datang dan mengunjungi dan memperhatikan kalian. Ya, nah sesuai dengan nubuat Yusuf, maka tadi di Keluaran pasal 2 dikatakan bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan mereka. Jadi inilah semua dasar dari Eksodus, ya. Jadi penggerak fundamental dari Eksodus ini. Nah, kapan Eksodus terjadi? Eksodus itu terjadi di hari ke-15 bulan pertama di tahun 1446 SM. Perlu diketahui ya, kalau kalender di perjanjian lama itu mulai hari barunya tuh jam 6 sore. Ya, mulai maghrib kalau kita bilang. Jadi misalkan jam 6 sore, habis setelah jam 6 sore itu udah ganti hari baru. Ya. Nah, jadi kalau dibilang tanggal 14 pada waktu mereka mengadakan Paskah, tanggal 14 itu berarti sebenarnya itu 14 sore. Ya, kalau hari ini sebenarnya kemudian setelah itu setelah jam 6 sore baru hari ke-15. Ya. Jadi bukan dari angka 0, jadi bukan jam 12 sampai jam 12 ya seperti zaman sekarang ya. Jadi kalau kita baca di perjanjian lama apalagi kayak imamat gitu ya, selalu dibilangin ya setelah senja kan dibilangin gitu. Senja itu jam 6 sore. Jadi mulai jam 6 sore ya. Jadi jangan bingung ya, harinya itu beda di perjanjian lama itu ya. Jam 6 sore.
Bahkan di zaman Yesus pun juga jam 6 sore itu harinya baru, ya, seperti itu. Ya, jadi Exodus itu terjadi di tahun 1446 SM, yaitu terjadinya di kapan? Di 636 tahun sejak perjanjian Suluh dibuat. 636 tahun. Sangat lama, tetapi pasti terjadi. Nah, kita lihat apakah dosa dan kejahatan orang Mesir terhadap umat pilihan. Yang pertama adalah karena dosa telah menindas umat Israel dengan kecurangan, dengan tipu daya, dengan kebohongan dan kebijakan untuk membasmi umat Allah. Dibaca, Bu? Ya, Kisah 7 ayat 19, Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Ya. Kemudian dosa yang kedua adalah dosa yang angkuh, yang mengabaikan dan meremehkan umat pilihan. Dibaca? Ya, Keluaran 18 ayat 11, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Ya. Nah, apa alasan Tuhan menurunkan 10 tulah ke Mesir secara terus-menerus? Nah, nanti 10 tulah ini kita belajar di buku ke-8 ya. Jadi di buku ke-8 kita salah satunya itu belajar mengenai 10 tulah. Jadi berapa hari tulah-tulah itu terjadi ya. Nah, nomor 1, kenapa alasannya? Karena untuk menyatakan kemuliaan Tuhan ya, dengan memperlihatkan kuasa Tuhan kepada Firaun, hamba-hambanya dan juga umat Israel. Tolong dibaca, Bu Dewi. Ya, Keluaran 14 ayat 4, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Iya, jadi di Keluaran 14 ayat 4 itu dibilang bahwa supaya orang Mesir tahu bahwa aku ini Tuhan, ya kan? Terus Keluaran 10 ayat 1 sampai 2. Ya, Keluaran 10 ayat 1 sampai 2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi bukan hanya Firaun, tapi juga hamba-hamba Firaun dan juga termasuk orang Israel yang menyaksikan itu, ya seperti itu. Ya, nah fakta yang mengagumkan adalah ketika terjadi 10 tulah, ya tanah Goshen itu nggak terjadi. Ya, tanah Goshen itu tetap terlindungi, tidak terkena 10 tulah ini. Tolong dibaca. Ya, Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ya, sebenarnya ayatnya mengecualikan tanah Goshen ini bukan cuma ayatnya bukan di sini. Nanti kalau Bapak Ibu baca semuanya secara komplit, itu ada beberapa kali dia sebutkan. Aku mengecualikan tanah Goshen, aku mengecualikan tanah Goshen, seperti itu. Ya. Jadi mengadakan perbedaan ternyata dalam bahasa Ibrani adalah pedut, yang artinya penebusan, penyelamatan. Jadi dengan Tuhan mengadakan perbedaan ya antara orang Israel dan orang Mesir, ini dia mau kasih tahu bahwa nanti Tuhan tuh pasti akan menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir. Jadi orang Israel itu melihat sendiri ya bagaimana 10 tulah yang begitu hebat tidak menyerang mereka. Ada perbedaannya seperti itu. Jadi buat mengkonfirmasi bahwa bukan hanya Goshen saja yang tidak terjadi, tapi kalau sampai tanah Goshen pun tidak terjadi, maka pasti Exodus pun akan terjadi. Seperti itu. Kemudian alasan kedua adalah untuk menjatuhkan hukuman terhadap semua berhala yang disembah orang Mesir. Karena orang Mesir itu
dewanya paling banyak. Dia menyembah langit, bintang, bumi, bulan, matahari, ya kan, sampai sungai juga, air terjun juga, ya kan, dan juga segala binatang dari ular, kodok, ya semuanya disembah. Lalat juga disembah, semuanya disembah, ya. Nah, maka itu Tuhan juga menggunakan 10 tulah seperti kodok, pikat, itu semuanya adalah bentuk-bentuk berhalanya orang Mesir, ya. Jadi untuk kasih tahu bahwa semua berhala itu tidak ada gunanya, ya. Tolong dibaca. Ya, Keluaran 12 ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Terus Yeremia 43 ayat 12, ia akan menyalakan api di kuil-kuil para Allah Mesir dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu. Seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu, kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. ayat yang ini. Mazmur 135 ayat 15 sampai 18. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang percaya kepadanya. Iya, jadi di sini dengan dia menurunkan 10 tulah, Tuhan mau membuktikan bahwa semua berhala orang Mesir itu tidak ada gunanya, sia-sia semua, ya. Nah, sekarang dari 10 tulah, ya, kan tulah terakhir, tulah nomor 10 adalah tulah anak sulung. Jadi yang mati itu bukan anak Firaun yang sulung, tapi juga semua orang Mesir yang punya anak sulung mati, dan juga termasuk binatang-binatangnya. Ya. Jadi kalau binatangnya punya anak sulung juga mati, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kenapa Allah mengadakan tulah anak sulung? Yang pertama, karena anak sulung ini melambangkan permulaan kegagahan. Ya. Terus yang kedua, kalau kita lihat tulah anak sulung ini bukan dilaksanakan oleh Musa. Ya, karena selama ini kan lewat tongkatnya Musa, ya, lalu keluarlah itu lalat pikat, kodok, ya, lalu sungainya air menjadi darah, itu kan karena Musa pukul, tapi jadi lewat perantaran Musa. Tapi untuk tulah anak sulung ini dilaksanakan oleh Allah sendiri, ya. Jadi ini dijatuhkan kepada setiap anak sulung dari manusia sampai hewan di Mesir. Kenapa? Karena tolong dibaca ayatnya dulu, Bu. Keluaran 4 ayat 22 sampai 23, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Hosea 11 ayat 1, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Iya, kan orang Mesir itu kan membunuh bayi-bayi orang-orang Ibrani, ya, seperti itu. Dan mereka juga memperbudak orang-orang Israel, yaitu anak sulung Allah. Jadi seperti itu Allah membalasnya, yaitu karena kamu menyusahkan anak sulungku, maka seperti demikian aku pun menjatuhkan tulah anak sulung kepada kalian, seperti itu. Ya, jadi kita lihat bahwa Exodus ini, ya, bukan suatu hal yang kebetulan, tetapi merupakan fakta yang bersejarah yang memang sudah direncanakan dari awal, dari perjanjian suluh, ya, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, tetapi nantinya kita ini Exodus ini menggambarkan siapa? Menggambarkan Yesus Kristus yang nantinya di kemudian hari juga akan menyelamatkan anak sulung Allah, yaitu apa? Orang-orang kudus dari dunia yang bagaikan Mesir.
Tolong dibaca. Ya, Matius 2 ayat 14 sampai 15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Iya. Nah, sekarang kita lihat ketika Exodus, umat Israel ini ternyata keluar dari Mesirnya itu bukan kayak gerombolan yang kabur dari majikannya, bukan. Tapi ternyata ketika mereka keluar dari Mesir itu mereka berbaris pasukan demi pasukan. Maksudnya dari masing-masing suku ya, seperti demikian. Jadi luar biasa banget ya. Mereka tuh keluar dengan gagah ya. Karena mereka berbaris ya, bukan seperti kabur begitu saja dari gerombolan ya. Tolong dibaca. Ya, Yesaya 52 ayat 12. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Jelas banget ya, tidak buru-buru keluar dan tidak kabur ya, tidak akan lari-lari berjalan ya. Jadi ini keluar dengan gagah perkasa ya, dengan berani, dengan wibawa ya. Dibaca lagi ayat berikutnya. Imamat 26 ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Iya, terus Keluaran 13 ayat 18b. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bilangan 33 ayat 1. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel dan mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Iya, jadi bayangkan ketika mereka keluar dari Mesir itu mereka berbaris ya. Bahkan selama 40 tahun di padang gurun mereka itu juga berbaris jalannya. Setiap kali dari pindah satu tempat kemah ke tempat kemah lain. Jujur aja, sebelum saya membaca buku sejarah penebusan kedua ini, saya pikir ya mereka jalan-jalan begitu aja gitu. Tetapi saya baru sadar ketika saya baca buku 2 ini, luar biasa sekali. Betapa konsistennya mereka selama 40 tahun ya. Mereka tuh berbaris setiap pindah ke pindah. Dan kalau kita perhatikan nanti di bilangan 33, waktu mereka berbaris itu dengan masing-masing suku. Suku Yehuda, jadi dibagi jadi 4 kelompok ya, barat, utara, selatan, barat, timur, dibagi seperti demikian. Jadi masing-masing kelompok ada 3 suku ya. Jadi misalkan saya suku Yehuda ya, terus Ibu Dewi suku Benyamin, terus kita hopeng nih ya berdua ya. Nanti kita di padang gurun kita jalannya sama-sama ya begitu nggak bisa ya, karena jalannya berbaris masing-masing suku seperti demikian ya. Jadi ini yang saya sangat mendapat kasih karunia ketika saya baca buku ini ya. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan itu ya. Benar-benar Tuhan yang sangat organized banget seperti demikian. Ya. Jadi ketika mereka keluar bukan cuma berbaris tapi juga membawa harta yang sangat luar biasa banyak. Nanti harta ini nantinya kalau kita belajar di kemudian hari akan dipakai untuk bikin apa? Untuk bikin kemah suci, untuk bikin baju imam, ya, imam besar ya. Dan juga untuk untuk bikin kemah suci kan diperlukan banyak kain-kain dan juga semua perabotan dari emas seperti itu. Jadi ini nanti yang akan dipakai untuk sebagai kemah suci. Jadi memang luar biasa banget. Baca Bu, bilangan 33. Bilangan 33 ayat 3. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Iya, dengan bangganya ya di depan mata semua orang Mesir, dengan depan mata orang Mesir, dengan berbaris dan dengan bawa harta yang luar biasa banyak. Ya. Nah, tapi bukan hanya keluar begitu saja. Musa keluar dengan sambil membawa tulang-tulang Yusuf ya. Dia ingat akan perintah Yusuf untuk membawa tulang-tulangnya. Ya.
Tolong dibaca. Keluaran 13 ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Iya, jadi ketika mereka keluar, mereka membawa muminya Yusuf, dan bayangin ini mumi ya, di zaman dahulu itu ada lapisan batunya kan, sarkofagus itu. Jadi ini berat sekali gitu ya. Dan berarti ini masing-masing suku menggotong mumi Yusuf ini selama 40 tahun ya. Dan menurut catatan dari Ensiklopedia Judaica ya, dikatakan bahwa selama 40 tahun ya, peti mati Yusuf ini dipikul berdampingan dengan tabut perjanjian. Ya. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi sangat setia orang Israel itu ya, sampai mereka itu tidak mengeluh. Kalau dipikir-pikir dari semua story yang di Alkitab ini ya, di selama 40 tahun ini ada orang yang bekerjanya nggak kelihatan ya, yaitu apa? Yang memikul peti mati Yusuf ini ya. Sama seperti itu ya, ketika kita di gereja kita harus menjadi tiang-tiang ya, tiang-tiang untuk menopang, tiang-tiang untuk melayani gereja. Nah, tiang kita tahu, kalau tiang itu biasa-biasa dibikin tiang, udah gitu ditutupi dengan tembok, ditutupi dengan partisi, kadang udah nggak kelihatan tiang itu ya. Jadi kadang-kadang kita harus menjadi tiang-tiang rohani yang mana memang kelihatannya kok nggak dilihat orang seperti itu, tapi jangan khawatir, Tuhan melihat semua pekerjaan kalian ya. Sama seperti orang-orang yang mengangkat peti mati Yusuf ini. Karena setelah story ini, kalau kita baca selama 40 tahun perjalanan padang gurun, nggak dibilangin mengenai jasanya mereka mengangkat-ngangkat peti mati ini, tetapi waktu itu pendeta senior menjelaskan secara detail ya mengenai orang-orang yang bekerja di balik di balik layar seperti itu ya, yang mengangkat peti mati Yusuf. Nah, sekarang ketika mereka keluar dari Mesir, mereka mau kemana? Mereka mau ke Kanaan, ya kan? Nah, untuk bisa pergi ke Kanaan, kalau kita lihat di peta, itu ada 3 jalur, ya, untuk bisa pergi ke sana. Ya. Ada jalur yang sangat singkat, ada jalur yang ya lumayan rutenya menengah, ada juga yang rute panjang. Ya. Nah, yang paling singkat adalah jalan tepi laut, kita bilang namanya Sea Road. Ya. Yang kita sebut juga dengan jalan negeri orang Filistin. Nah, ini kalau ditelusuri itu cuma 10 hari perjalanan. Terus ada lagi namanya kita sebut dengan jalan menuju Shur, ya, yang dimulai dari Goshen, melewati Sukot sampai ke padang gurun Shur. Nah, ada lagi jalur melewati pegunungan Seir. Ini adalah jalur yang lebih panjang, paling panjang, ya. Tapi dari semuanya ini tidak dipakai oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan nantinya ketika kita lihat bagaimana Tuhan itu menuntun bangsa Israel di jalan yang baru. Kita lihat. Ini petanya. Ya. Kita lihat itu ada, saya kasih warna biru kan, petanya tanda panah biru ya. Yang pertama itu kalau kita lihat jalur tuh ada warnanya garis abu-abu ya. Ya. Yang pertama kita lihat. Saya pendekin dulu di sini, ya. Nah, sorry ini, ya. Yang pertama disebutin apa? Jalan tepi laut, ya. Terus yang kedua di tengah-tengah itu dibilang jalan menuju Shur. Terus yang ketiga ada jalan menuju pegunungan Seir. By the way, jalan ini ketika pendeta senior membuat peta ini, dia pergi ke sana dan dia ukur sendiri lokasi-lokasinya, ya. Jadi tepat waktunya itu. Nah, kenapa Tuhan nggak memakai 3 jalur utama ini? Ada alasannya. Mengapa? Nah, yang pertama, tadinya kan dari Ramses kan, kita lihat nih, Ramses nih paling awal nih, Rameses ya kan. Mungkin orang pikir, wah jalan yang paling singkat ya ini, jalan tepi laut, lewat pinggir-pinggir laut, ya kan. Tetapi apa katanya? Coba dibaca Bu ayatnya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi,
Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya, Ibu tolong coba lihat itu jalur warna kuning. Jalur warna kuning itu adalah jalur orang Israel, jalan di padang gurun. Jadi harusnya kan dia membelok ke kanan, ya kan? Tapi tidak. Tuhan bawa kemana? Ke Sukot. Sukot itu kan di bawahnya, ya kan? Oh, berarti Tuhan kenapa? Dia takut karena di tempatnya Gaza ini kan Gaza ya, kota Gaza. Kota Filistin ini. Bayangkan ini perbatasan. Ini berarti bisa berperang dengan orang Filistin. Ya kan? Sedangkan bagaimanapun mereka adalah budak-budak. Ya. Jadi Tuhan khawatir kalau mereka langsung menghadapi peperangan di saat itu juga langsung down dan mereka balik ke Mesir. Seperti itu. Maka Tuhan turun ke Sukot. Dari habis Rameses dia langsung ke Sukot. Nah, mungkin dari Sukot mereka akan berpikir, oh, kalau begitu dari Sukot kita bisa nih lewat rute yang kedua nih yang menengah nih, yang panjangnya ya lumayan lah menengah, yaitu jalan menuju Syur. Tapi tidak, ternyata enggak juga, tetap aja Tuhan suruh turun lagi. Ya. Baca Bu. Ya, Keluaran 13 ayat 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Nah, lihat ini. Ya, dari Sukot kita pikir mau ke kanan nih, jalan menuju Syur. Tapi enggak, tahu-tahu Tuhan menggiring mereka lagi ke Etam. Di bawahnya lagi. Ya, berarti jalan pertama, jalan kedua udah nggak dipakai. Lalu mereka berpikir, oh mungkin lewat jalan rute yang terakhir. Nah, lihat rute yang terakhir, ya. Nih, dari Etam nomor 3 apa? Ada yang bisa baca nggak? Abis nomor 3 apa? Migdol. Migdol. Migdol itu kan di bawah kan? Di bawahnya jalan menuju ke Gunungan Seir kan? Coba baca Keluaran 14 ayat 2. Ya, Keluaran 14 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Iya, tepi laut ini ngomongnya ceritanya tuh yang di bawah tuh ada warna biru tuh laut merah, ya kan? Jadi dibawa ke laut merah gitu kan maksudnya kan? Loh, berarti kan 1, 2, 3 nggak dipakai semuanya, ya kan? Tapi di bawahnya kemana? Lah, di bawahnya ke tepi laut. Lah di tepi laut mau kemana? Ini stuck. Depannya tepi laut, belakangnya gunung-gunung, ya. Maka itu Firaun yang tahu bahwa ternyata mereka sepertinya seakan-akan salah jalan, langsunglah Firaun pengen mengejar mereka. Dibaca tolong. Ya, Bu. Keluaran 14 ayat 17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Iya, jadi bayangkan, sengaja Tuhan membawa orang Israel itu sampai ke tempat tepi laut yang sepertinya seakan-akan jalan buntu. Dan karena itulah Firaun melihat, wah mereka terjebak, ya, mereka terjebak sehingga Firaun tuh jadinya kejar lagi. Dia pengen mengejar orang Israel, ya. Tolong dibaca. Ya. Keluaran 14 ayat ke-30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Iya, jadi tujuan Tuhan itu membawa mereka sampai ke tepi laut adalah sebenarnya untuk memusnahkan Firaun. Ya. Mau menghancurkan semua Firaun dan juga segala pasukannya. Ya, jadi bukan hanya pasukan Firaun, tetapi Firaun dan pasukannya. Ya.
Dibaca? Keluaran 15 ayat yang ke-9. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Iya. Keluaran, Ya. saya baca ya. Keluaran Ini dulu ya tadi ya. Nah, Oke. coba. Jadi ini benar-benar siasat Tuhan ya yang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Jadi walaupun kalau kita baca itu sebenarnya panjang ayatnya di Keluaran 14 story-nya nanti bisa dibaca ya. Bagaimana sepertinya jalannya buntu ya, depan laut merah ya, belakang sebelah sana udah gunung-gunung, sebelah situ juga udah padang gurun yang mana buat Firaun jalan ya. Sepertinya udah stuck. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia mau membuat mereka semua mati, musuhnya mati di Laut Merah, ya. Seperti orang Mesir membuang bayi-bayi orang Ibrani di sungai, Tuhan membuang orang-orang Mesir di laut. Demikian. Jadi memang ini adalah rencana Tuhan. Maka Tuhan tidak memakai 3 jalur itu karena Tuhan mau supaya orang Israel itu mengalami kemenangan secara total. Ya. Nah, kesimpulan, tolong dibaca. Ya, Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Iya. Nah, menurut para ahli, untuk supaya air itu bisa berdiri sebagai seperti tembok, itu berarti kecepatan anginnya itu 384 km per jam. Tapi kalau begitu orangnya juga terbang. Jadi bukan hanya lautnya yang bisa berdiri, tapi orangnya juga terbang ya. Tapi kita lihat orangnya nggak terbang, semua bisa berjalan dengan baik, ya. Nggak ada satupun yang kena ketiup angin. Jadi ini benar-benar mujizat yang sangat-sangat luar biasa, ya. Nah, kalau dikatakan katanya apa? Tengah-tengah laut di tempat kering. Jadi mereka berjalannya bukan di tempat yang becek-becek, ya. Jalan becek-becek itu susah jalannya, nggak bisa jalan cepat, tapi benar-benar dibilang tanah kering, ya. Jadi seperti itu, yang sudah tertutup dengan air dengan ribuan tahun itu bisa menjadi kering seketika, ya. Jadi kita lihat di sini ya bahwa umat Israel ya telah melepaskan diri dari Mesir, kemudian menyeberang laut Merah ya, Tebrau sama ya, dan mereka dimerdekakan dari perbudakan Mesir ya, dan kemudian dengan Laut Merah ini menyimbolkan apa? Pembaptisan. Tolong dibaca. Ya, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya, jadi hari ini ketika kita hidup di dunia, ya, kemudian ketika kita percaya sama Yesus Kristus, ya, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita meninggalkan Mesir yaitu dunia, dan kita pun dibaptis, ya, dalam pembaptisan Yesus Kristus, ya. Jadi hari ini kita sampai sini dulu, kita doa. Bapa yang di sorga, kami sangat sungguh bersyukur ya Bapa, karena kami sudah belajar ya Bapa, bagaimana Engkau menuntun umat Israel ya Bapa, di jalan yang Engkau buat ini ya Bapa. Bapa, seperti umat Israel ya Bapa, ketika di depan Laut Merah Bapa, tidak ada jalan, tetapi Engkau membuka jalan ya Bapa. Bapa, biarlah kiranya Bapa, dalam hidup kami ini Bapa, ada begitu banyak masalah, seperti depan kami Laut Merah, belakang kami gunung, dan juga sebelah kami semua padang gurun. Bapak, tolong Bapak, sepertinya tidak ada jalan keluar. Bapak, tolong Bapak, seperti Bapak yang membelah Laut Merah. Bapak bukakan jalan.
Biarlah Bapa tuntun kami semua Bapa. Biar dengan lewat kasih karunia Bapa, Engkau membelah semua masalah-masalah kami ini Bapa, sehingga ada jalan penyelesaiannya Bapa. Bapak, kami percaya Bapak, Engkau menuntun kami ya Bapak, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih Ibu Alida atas kebenaran firman Tuhan. Saya sangat terberkati sekali. Saya takjub karena benar-benar kasih karunia Tuhan, dan ini tuh benar-benar di luar pemikiran kita gitu. Saya jadi implementasi sama diri saya sendiri. Saya kadang tuh kepengennya instan. Aduh, kenapa sih nggak cepat selesai? Aduh, kenapa sih nggak ini? Tapi ternyata jalan Tuhan tuh beda gitu. Memang untuk keselamatan kita gitu. Sama seperti yang orang Israel ini. Ya, karena kita pikir jalannya paling cepat, kita mau nomor 1 kan, jalan instan gitu kan, semuanya yang cuma 10 hari gitu, tapi tidak. Iya, betul. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke warta berita KTB. Kami mohon Kak Murni untuk informasinya. Ya, berita persekutuan KTB, ibadah kita yang akan datang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 13.30 waktu Eropa, waktu Indonesia 18.30, dan waktu New York 7.30. Pembicara tetap sama Ibu Arida Nur, Dokter Ministry. Karena mata pelajaran ini adalah firman Tuhan, ada sambungannya. Kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir di bulan depan agar kita sama-sama bertumbuh dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Nah, untuk persembahan 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini saya mau memberitahukan bahwa rekening KTB yang lama sudah tidak dipakai, dan kita ada rekening KTB baru yang sudah diganti. Untuk kontonya adalah, atau akunnya, Sparkasse Offenbach. Konto In Harbor atau pemilik konto adalah Murni Brandes. Nomor akunnya 100 529548, IBAN DE 78 50 55 0020 0100 529548, BIC HELADEF10FF. Kami Persekutuan KTB mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Murni. Ya, kami atas nama KTB mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alida Nur, Dokter Ministry, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ibu Heni yang sudah setia mendampingi, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Alida dan Ibu Heni. Terima kasih juga untuk kakak-kakak dan saudari-saudariku, untuk Kak Yanti, Kak Indah, dan Kak Murni yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk saudara-saudara yang sudah hadir di Persekutuan KTB ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya juga mau mengingatkan ya, untuk KTB yang bulan depan ya, tanggal 4 Juni, kami mohon kehadiran teman-teman saudara-saudari untuk tetap hadir. Kita sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat dan doa penutup dan berkat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Indah, dan penutup dan berkat akan dipimpin oleh Ibu Heni. Silakan Kak Indah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami hari ini kembali bersatu hati datang ke hadirat-Mu. Kami mau berterima kasih untuk sukacita kami hari ini, di mana kami boleh kembali memuji, bersekutu di dalam nama-Mu. Kami bersyukur untuk kasih
anugerah yang Bapa karuniakan bagi kami semua. Dan kami boleh menerima semuanya itu dengan cuma-cuma. Di dalam Engkau masa depan kami penuh dengan harapan. Bapa, kasih-Mu begitu besar bagi kami, dan kesetiaan-Mu selalu menyertai kami di dalam segala situasi kami. Dan kami pun, Engkau pun sangat bermurah hati kepada kami. Bapa, terima kasih bahwa Engkau pun memberikan putra-Mu yang tunggal untuk kami, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, kami sangat berterima kasih untuk karya besar-Mu di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus. Bapa, kami mau menyerahkan saat ini untuk beban-beban doa-doa kami di hadirat-Mu. Bapa, kami mau berterima kasih untuk Ibu Alida yang membawakan firman-Mu untuk hari ini. Kami mau berterima kasih juga untuk Ibu Gembala kami, Ibu Heni. Limpahi, berkati mereka, hikmat yang datangnya daripada-Mu untuk mereka di dalam segala pelayanan untuk bagi-Mu. Beri beliau anugerah dan berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan di dalam mendampingi suami dan anak-anak mereka juga, baik pekerjaan maupun pelayanan. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala kebutuhan beliau. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau anugerahkan kedua ibu gembala ini bagi kami sekalian. Dan untuk persekutuan KTB, kami juga mohon berkat-Mu dan hikmat-Mu. Bapa, Engkau sendiri yang akan berjalan di depan kami. Dan untuk yang melayani hari ini, kami juga mau berserah kepada-Mu. Untuk adik Dewi, Mbak Yanti, Kak Murni, berkati mereka satu persatu. Balas segala jerih payah dan upaya mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing. Dan bila ada yang sakit, Bapa sendiri yang akan menyembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Karena Engkau lebih berkuasa dari segala sakit penyakit kami. Bapa, terima kasih atas pimpinan Bapa bagi kami, semua yang hadir pagi, sore, malam ini dari tempat dimanapun kami berada. Dengan firman Tuhan hari ini akan menguatkan dan memberikan kemauan dan akan mengubah kami terus untuk lebih mengenal-Mu dengan benar. Kuatkan dan hikmati kami semua, Tuhan, untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu saja, tapi kami juga Kau beri kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati dan tilik mereka juga untuk hari ini yang berhalangan hadir dan yang sakit, Tuhan sendiri juga yang akan pulihkan bagi mereka. Bapa, Engkau mengetahui pergumulan mereka. Jadi kami mau menyerahkan keluarga kami juga masing-masing di tangan Bapa untuk kesehatan, pekerjaan, sekolah, dan keluarga kami yang belum percaya kepada Engkau Bapa, supaya Bapa sendiri yang akan meraih jiwa mereka, supaya mereka juga mengetahui bahwa segala pekerjaan semuanya itu Bapa turut campur di dalam kehidupan keluarga kami. Ya Bapa, kami juga mau mengingat juga untuk para pendeta, penginjil, dan gembala Tuhan yang Bapa yang akan memberkati dalam pelayanan mereka dengan pekerjaan di ladang-Mu itu. Supaya pelayanan ini makin memperluas kerajaan-Mu dan makin banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih untuk hari ini yang membuat kami penuh dengan sukacita dan di dalam kami banyak sekali belajar tentang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini, siang hari ini, dan malam hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pokok-pokok doa ini kami panjatkan di bawah kayu salib-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Amin, amin. Terima kasih ya. Bapak Ibu yang nggak ada Bapak ya, biasanya ada Bapak yang hadir ya, Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alida yang telah setia mengajar kita ya, memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat, yang tadi sudah diajarkan bagaimana perjalanan Musa membawa bangsa Israel, dan nanti ke depannya akan takjub tentang kutuk-kutuk yang diberikan kepada bangsa Mesir ya. Dan sangat luar biasa tadi, saya kagum ya kalau mendengarkan bagaimana penggenapan janji Tuhan bahwa ya kita sudah belajar ya bahwa keturunan yang keempat itu akan kembali. Nah, itu dengan digotong-gotong itu satu tanda yang luar biasa, dan beratnya bukan main loh. Petinya itu bukan peti yang biasa. 1 ton lebih ya Bu Alida ya. Iya, katanya Beratnya. begitu ya. Dan diwakili satu orang pastikan bahwa kita mengulangi lagi ya, mempelajari lagi dengan apa yang ada di buku yang Anda sudah terima ya. Di buku itu dipelajari lagi, jadi supaya tahu ya bagaimana perjalanan umat Israel. Kalau saya mah kagum, saya pernah menangis terseduh-seduh. Itu karena berkat firman Tuhan. Saya mengatakan, aduh, kalau kita bayangkan hampir mirip dengan cerita kita yang ada di dunia ini. Bagaimana kita harus keluar dari padang gurun ini, Mesir rohani, yaitu dunia ini ya. Nah, kita harus diperlengkapi supaya kita tahu bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini. Nah, kalau kita nggak tahu bagaimana caranya dan ada denanya, mungkin kita akan stuck. Kita merasa ya demikian aja. Tetapi kalau kita mengetahui bagaimana cara jalan keluarnya, bagaimana umat Israel pada saat itu ditolong oleh Tuhan, nah kita jangan mengeraskan hati, karena dengan kita melembutkan hati kita pasti dapat diselamatkan. Nah, mumpung ada waktu, jangan nanti pada akhir kehidupan kita sudah nggak ada kesempatan lagi buat kita ya. Jadi mumpung masih ada kesempatan, mari tetap kita semangat belajar firman Tuhan. Baik ibu-ibu yang terkasih, kita sekarang berdoa untuk akhir. Nanti setelah selesai jangan keluar. Kalau ada yang mau bertanya terhadap Ibu Alida, dipersilakan ya. Dan mari kita satukan hati dalam doa. Maha besar Engkau ya Bapa, maha bijaksananya Engkau ya Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik terhadap kehidupan kami, terhadap KTB yang sedang berlangsung ya Bapa. Bahkan untuk kedepannya kami menyerahkan KTB di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau terus menyertai KTB ini tanpa hentinya ya Bapa. Bapa berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Karena saya tahu ya Bapa, kalau setiap kami diperlengkapi untuk menyenangkan hati-Mu, untuk mempermuliakan nama-Mu. Bapak berkati Ibu Alida lebih lagi Tuhan di dalam persiapan pelayanannya di gereja lokal kami ya Bapak, yang mana saat ini dia sedang mempersiapkan buku-buku pengajaran anak-anak sekolah minggu. Kami juga bersyukur ya Bapak bagi gereja-gereja lain yang membutuhkan buku-buku dari sejarah penebusan untuk mengajarkan anak-anak kecil. Bapak, pakai Ibu Alida, berikan dia hikmat marifat, berikan dia kesehatan agar dapat menyelesaikan buku-buku ini ya Bapak, supaya dia Bapak terus Tuhan bisa Engkau perlengkapi dengan segala kebutuhan yang dia butuhkan ya Bapak. Bahkan untuk mempersiapkan renungan anak-anak sekolah minggu, Tuhan Engkau juga yang akan memberikan hikmat, bahkan bukan hanya kepada Ibu Alida, tetapi terhadap tim dari gereja
gereja kami lokal, Bapak, Engkau terus Bapak memberkati para pelayan-pelayan-Mu, serta program-program baru yang kami akan jalankan Bapak di ke depan Tuhan, mengenai program kasih. Tuhan, Engkau juga yang memberkati ya Bapak. Berkati Ibu Murni secara spesial ya Tuhan, berikan dia kesehatan terus, dia sibuk melayani Engkau, sebentar dia akan menghadapi ujian negaranya ya Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati Ibu Murni, biarlah setiap perlayanan dia Tuhan di hadapan Engkau pandang indah ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan akan menyinari kita dengan senantiasa dan akan memampukan kita menjadi pemenang-pemenang. Tuhan akan memberkati kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan akan memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Sinar kemuliaan melingkupi kita, anak-anaknya sampai saat ini. Karena kasih setia Tuhan itu sampai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Nah, kasih karunia Yesus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin, 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 amin. Ya.